kasih. Dalam spirit kesetaraan saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit Pak, karena saya ingin solider dengan seluruh member anggota Komisi 10. Oke. Nomor 1, untuk guru 3T akan ada kebijakan yang sangat spesifik ke daerah-daerah 3T kita. Nggak cukup hanya dengan P3K pengangkatan. Mereka butuh bantuan guru pendukung, guru penggerak, mereka butuh banyak lagi. Jadi itu strategi terpisah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah guru di 3T. Itu butuh benar-benar spesifik itu. Mengenai disabilitas kita akan pastikan bahwa isu mengenai apakah mereka akan diangkat atau tidak itu menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan dan mengkaji. Mohon Bapak Ibu membaca buklet yang sudah kita sirkulasi mengenai P3K ini, karena semua informasinya ada di situ. Mungkin tadi ada beberapa komen yang mungkin belum melihat bahwa ini sebenarnya sudah melakukan prioritasi untuk tahun ini Pak, makanya nggak ada CPNS mulai lagi tahun depan, tapi ini agar kita memprioritaskan guru-guru honorer terutama yang ada, bukan guru-guru lain. Tentunya CPNS akan berlanjut, tapi berlanjutnya di tahun berikutnya. Mengenai isu dengan aturan dengan Kemdagri, itu merupakan suatu hal yang akan kami kaji lebih jauh, dan syarat ikut ASN P3K itu cukup NIK dan terdaftar di Dapodik, tidak perlu persetujuan kepala daerah. Jadi mohon itu juga dikonfirmasi. Semua guru seni, olahraga dan guru agama, karena guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir, untuk guru seni, olahraga dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau nggak ada yang namanya ASN kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi nggak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri ya, atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu. Ya. Pon itu kamu bahasa Jawa itu. Ada beberapa isu lain kalau itu yang paling besar tadi. Dan untuk poin yang terakhir, ini saya harus menyebut sekali lagi sebagai penutup bahwa mohon tidak mempercayai apapun informasi yang di masyarakat yang sama sekali tidak benar. Kemendikbud tidak akan pernah dan tidak pernah akan menghilangkan pelajaran beragama. Agama adalah prinsip esensial daripada peta jalan pendidikan. Itulah kenapa profil pertama daripada pelajar Pancasila, yaitu objektif daripada seluruh reformasi pendidikan kita adalah kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan akhlak mulia. Itulah yang kita maksudkan. Jadi kita pasti akan memasukkan frasa agama di dalam itu. Jadi mohon untuk masyarakat berpikir kritis dan tidak percaya akan berbagai hal-hal yang tidak benar. Ya, jadinya yang saya ingin tekankan. Untuk itu semoga saya memenuhi waktu 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya akan secara tertulis Pak Ketua. Terima kasih, masih 15 detik ternyata. Ini luar biasa nih Mas Menteri. Apa nikah salah pencet apa saya tadi? Tapi apresiasi saya kira atas semuanya, dan tentu tidak seluruhnya bisa diselesaikan. Ini baru habis Pak Mas Menteri. Tidak seluruhnya bisa diselesaikan di raker hari ini. Usul Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam persiapan seleksi PPPK pada tahun 2022. Jadi jangan tahun berikutnya Allah alam bisawab. Ya, jangan pakai tahun berikutnya. Nah, berikutnya itu 2025 di tahun 2021 Pak Nurdin seleksi jadi karena gini, sekarang udah 2021. posisinya kan karena mau dilaporkan di Agustus 2021, maka harus dibuat dari sekarang dong. Iya betul. Kan dalam seleksi PPPK 2022 mengingat urgensi dukungan. PPPK-nya 2022.
tahun 2022, iya. Ya, terima kasih. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam seleksi P3K tahun 2022. Bagaimana Pak Iwan? Pak Ketua, boleh kita usul ada panselnas nggak di situ, Pak? Jadi artinya kan dalam melakukan ini kan seleksi ASN ya, Pak. Berarti kan ada panselnas. Jadi artinya mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan panselnas mungkin, Pak, ya. Mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Panselnas. Panselnas, betul, Pak. Itu semuanya. Panselnas ASN. Panselnas ASN, ya. Silakan, Bu. Jadi begini, kalau berkoordinasi dengan Panselnas adalah amanat dari pembuatan komposisinya. Kalau nggak ada komposisinya, koordinasi sama Panselnas buat apa? Yang paling penting itu harus yang di awalnya adalah memang ada niat baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk sudah membuat komposisinya. Komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi buat P3K 2022 versi Kemendikbud seperti apa, baru nanti berkoordinasi dengan Panselnas gitu. Desainnya yang didorong oleh Komisi 10 adalah desainnya, bahwa berkoordinasi itu adalah sebuah kewajiban sebagai tindak lanjut dari desainnya. Kalau kita nggak punya desainnya repot juga, Pak. Jadi bahwa itu nanti adalah ikutannya, tetapi desainnya itu harus diselesaikan dulu di tahun ini gitu. Jangan sampai nanti kelewat. Kalau udah kelewat, makin yang dikhawatirkan Mbak Esti dan dikhawatirkan kita semua nanti akan terjadi gitu. Jadi bagian dari lobi bapak-bapak itu ke Kemenpan RB adalah hasil dari rapat di Komisi 10 gitu. Jadi ini bagian dari dorongan pegangannya, karena kan hasil dari kesimpulan rapat di komisi itu adalah satu keputusan yang mengikat pemerintah dan DPR. Berarti kan ini harusnya bisa dijadikan dasar untuk dibawa ke Menpan RB. Terima kasih, pimpinan. Izin Ketua. Iya, Kami setuju, Pak, dengan jadinya seperti tertulis gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi satu hal, ini guru pendidikan agama dan olahraga udah nggak perlu disebut lagi kan? Karena udah masuk. Oh, udah masuk ya? Masuk tahun ini ya. Oke. Nah, jadi udah nggak. Guru pendidikan agama dan ini sudah masuk sehingga tidak perlu, dan ini tinggal tenaga pendidikan, dan ini sepihak memang Pak Iwan. Jadi ini sepihak kita, artinya DPR dengan kementerian. Nah, kemudian selanjutnya monggo artinya koordinasi dengan ini segala macam Kita perjuangkan. Pak Selnas ya. Jadi Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 untuk seleksi P3K tahun 2022, mengingat urgensi dukungan kinerja Pendik dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan (PUDIK). Saya kira itu contoh saja. Cukup ya? Oke. Ada yang lain? Cukup? Ya, silakan Pak Prof. Iya Prof. Dengar Prof. Ya, itu yang nomor 4, Komisi 10 mendorong Kemendikbud RI agar kebijakan afirmasi. Nah, kebijakan afirmasi ini yang saya ingin dirumuskan lebih tegas, karena banyak afirmasi tadi yang dilakukan oleh Pak Menteri. Salah satunya adalah afirmasi seleksi P3K honorer itu didasarkan pada lebih pada pengalaman, bukan tes kompetensinya. Ini gimana menurut saya? Penjelasan tentang afirmasi, Pak Fikri, ini iya, ini kan nanti kan soalnya berbeda ini, karena ini kalau itu agak susah kita ya, tetapi kalau afirmasi ini dihitung